Kemanapun tujuanku adalah urusanku sendiri. Aku tidak pernah menyuruhmu ikut. Malah aku muak kalau kau selalu mengikutiku. Bukan begitu, Tuan. Hampir semua orang di desa itu mengenalku. Aku takut mereka akan melaporkanku ke Majapahit. Itu bukan urusanku. Panji tidak ikut sarapan, Wuni? Dari semalam, dia tidak keluar dari kamarnya. Wajahnya murung. Bagaimana pendapatmu? Panji mau pergi ke Manguntur. Sementara kita tahu, Manguntur itu cukup jauh. Dan bukan tidak mungkin, mara bahaya akan menghadang. Coba Nini ajak bicara dia. Tidak sarapan, Panji? Pamanmu sudah menunggu dari tadi. Ada apa sebenarnya? Bibi tidak suka cara kamu seperti ini. Bagaimana kalau pamanmu mengira bahwa Bibi telah memperlakukan kamu dengan buruk? Lalu kami bertengkar. Kemudian cerai. Atau kamu memang menginginkan itu? Iya? Kalau kamu benar-benar tidak menginginkan itu, bicara. Ada apa? Atau mau apa? Sebab diam bisa menyebabkan orang lain menduga-duga. Kalau sampai terjadi salah duga, maka yang terjadi adalah pertengkaran. Panji kangen sama ibu. Panji ingin nyekar kuburan ibu di Manguntur. Paman sudah minta izin pada Gusti Nambi. Paman akan mengantar kamu ke Manguntur. Panji tidak mau menyusahkan siapapun. Lebih baik batal kalau diantar paman. Kenapa? Kamu tidak suka dengan paman? Panji mau sama Ratanca. Siapa Ratanca? Putra angkat Gusti Halayuda. Jangan-jangan dia anak tidak benar, Kakang. Bibi jangan sembarangan menuduh. Ratanca seorang tabib muda yang baik hati. Orangnya sopan dan baik hati. Dia suka berkelahi? Membunuh semut pun tidak pernah. Iya, tapi Manguntur itu jauh, Panji. Kalau kamu berkuda, bisa ditembus selama 2 hari. Itu pun kalau kamu tidak nyasar. Yang paman cemaskan, kalau di tengah jalan kamu ketemu begal atau perampok. Paman cuma mencemaskan keselamatanmu. Apa Panji masih belum cukup dewasa untuk bisa berlatih menghadapi kehidupan sendiri? Atau paman sengaja mau membuat Panji selalu berlindung pada kebesaran nama paman? Sama sekali paman tidak menginginkan kamu tidak mandiri. Buat apa selama ini paman menggembleng kamu dengan ilmu kanuragan? Tapi paman belum menganggap ilmu kamu sudah cukup untuk menghadapi keganasan yang sewaktu-waktu harus kamu hadapi. Bagaimana kalau paman tidak ikut? Tapi kalian harus dikawal oleh beberapa prajurit. Apa ini arahnya benar, Paman? Benar, Gusti. Nanti ketemu desa Belinyu, baru kita mengambil arah ke selatan barat. Kamu belum pernah ke sana, Panji? Belum. Bahkan desanya seperti apa, mungkin aku sudah lupa. Aku masih kecil sekali waktu tinggal di sana. Kamu sudah minta izin pada Gusti Halayuda? Saya bilang mau mencari tumbahan obat dan jamur untuk melengkapi bahan obat-obatan yang masih kurang. Apa arah kita benar, Paman? Tidak salah, Gusti. Itu lihat, Gunung Arjuna sudah tampak dari sini. Desa Manguntur dan desa Kurawan letaknya bersebelahan, Gusti. Ini pasti batas desa Jasinungkal. Mungkin kita harus menginap di sana, Gusti. Jelas. Menginap di desa jauh lebih baik daripada kemalaman di tengah hutan. Hah. Hah. Ya.
Sebenarnya Tuan Halayuda sangat baik kepada saya. Bahkan cenderung memanjakan saya. Tapi saya tidak pernah merasakan ketentraman berada di lingkungan Kedaton. Kamu lebih menyukai sebagai orang dusun. Aneh sekali. Ada sesuatu yang hilang dari diri saya sejak menjadi anak angkat Tuan Halayuda. Keakraban, senyum yang tulus dari masyarakat. Seperti ketika saya ikut Bapak Wong selama ini. Kamu tidak menikmati. Walaupun semua orang menghormatimu di lingkungan Kedaton. Bagaimana dayang-dayang dan bawaan ayah angkatmu itu membungkuk-bungkukkan badannya kepadamu? Mereka bukan hormat pada saya. Mereka hanya terpaksa membungkukkan kepalanya kepada saya karena Tuan Halayuda memerintahkan mereka untuk menghormati saya. Tidak ada ketulusan sama sekali. Buat apa memikirkan hal seperti itu? Nikmati saja apa yang lewat di hadapanmu. Terus terang, saya sangat menikmati itu. Sejak kecil, aku hidup terunta-lunta. Menyepi di kaki bukit dengan paman Kamandanu. Sejak ibuku tewas, aku bosan dengan kehidupan yang selalu susah. Anakku sudah sebesar itu, dan tampaknya dia sangat disayangi oleh Kamandanu. Sayang, paman Kamandanu tidak mau seperti Priagung Majapahit yang lain. Dia terlalu jujur, sehingga keinginanku untuk mendapatkan kuda dan pakaian yang bagus seperti Putra Gusti Nambi tidak pernah terlaksana. Seharusnya kamu menghargai sikap pamanmu. Bapak Wong sering menasihatiku bahwa yang paling penting dari manusia adalah kejujurannya, kemudian kesetiaannya. Setelah itu, kepintaran dan keulatannya dalam bekerja. Tanca, cara berpikir Bapak Wong itu sudah usang. Orang lain akan melecehkan dan merendahkan kita. Terus terang, aku lebih cocok dengan sikap ayahku dulu. Sayang, dia sudah meninggal. Kamu mau sekalian nyekar ke kuburan ayahmu? Aku tidak tahu kuburannya. Anakku begitu hormat pada Kamandanu. Ini tidak boleh terjadi. Selamat, numpang tanya, kuburan desa Manguntur di mana ya? Kuburan. Terus saja sebelah kanan gerbang desa yang ada bukit kecil dan ada pohon besarnya. Terima kasih, Paman. Mana? Itu kalau tidak salah. Raden mau nyekar kuburan siapa? Ibu saya. Ibu, saya kenal semua orang Manguntur. Tetapi saya tidak pernah melihat Raden di desa itu. Saya dilahirkan di desa ini. Setelah kedua orang tua saya meninggal, saya ikut paman saya yang sekarang ada di Majapahit. Siapa nama ibu Raden, kalau boleh saya tahu? Nari Rati. Kenapa, Paman? Kasihan wanita itu. Semasa hidupnya, dia kembang desa ini. Orangnya cantik, wataknya sangat baik. Rupanya, Paman kenal dengan ibu saya. Dia dan juga suaminya tewas karena fitnah oleh adik kandung suaminya sendiri. Maksud Paman? Sebaiknya Raden nyekar saja dulu. Silakan pakai pedupaan saya. Nanti saya akan ceritakan semuanya kepada Raden pada waktu yang tepat.
perasaan saya selalu was-was, Kakang. Saya heran, kenapa Kakang mengizinkan Panji pergi? Semua orang selalu mencemaskan anaknya yang pergi. Karena kita selalu berpikiran, hanya kitalah yang mampu menyelesaikan masalah. Yang saya khawatirkan, kalau Dewi Sambi mengetahui bahwa Panji itu adalah keponakan Kakang. Kenapa kita tidak menginap di rumah ibu saja, Panji? Kelihatannya rumah ibumu ini sudah tua dan kotor. Saya dilahirkan sampai usia anak-anak di rumah ini. Itu, ayunan di mana saya sering bermain dengan pembantu setia ibu yang bernama Nyi Lemus. Sayang, semua penduduk desa tidak ada yang tahu bagaimana nasib perempuan tua yang baik hati itu. Rembulan, jangan kau intai rencanamu. Lalu kau kabarkan beritanya ke pelosok-pelosok bumi. Dia pasti diculik. Lihat, Paman, atapnya sampai jebol. Nalarnya, kalau atap sampai jebol seperti itu, di antara kita pasti ada yang mendengar. Ini tidak. Jadi, Mungkin saja pagi-pagi sekali Gusti Panji meninggalkan rumah. Mungkin ke kuburan. Atau ke tempat lain yang ingin dia kenang. Tapi biasanya setiap dia pergi kemanapun pasti mengajak saya. Dan saya lihat itu depan maupun belakang masih terkunci waktu saya bangun tadi. Sebaiknya kita cari. Pucak ke 3 tempat. Saya ke kuburan, Kang Dargo ke pasar. Dan yang lainnya bisa menanyakan ke rumah Ki Beke. Kita berangkat sekarang. Den Tanja sebaiknya menunggu di sini. Takut ada apa-apa. semua penduduk desa Manguntur mengagumi pasangan ibumu dari Rati dan mendiang ayahmu Arya Dwipata sebagai pasangan keluarga yang rukun dan bahagia, terutama sejak kamu lahir. Raden mau sarapan ikan bakar, ikannya sudah matang. Teruskan ceritanya, Paman. Saya senang mendengar cerita tentang ibu. Ya, siapapun akan senang mendengar cerita tentang Nari Rati. Semua orang hormat dan sayang kepada ibumu, terutama sekali bapakmu. Tapi seingat saya, Bapak sering galak pada ibu. Dan dia sering ibu. Oh ya, memang kemudian keluarga yang rukun dan adem ayem itu menjadi buyar dan sering bertengkar gara-gara diganggu oleh adik ayahmu. Tapi kata Paman, Bapak cemburu dan sering marah-marah pada ibu setelah Paman Kamandanu kembarannya. Karena Paman Kamandanu dulunya adalah kekasih pertama ibu. Nyai,
Kasihan, Den. Apa maksud paman? Semua orang tahu bahwa perempuan tua pembohong itu mantan Duitan. Dia disogok Kamandanu supaya membohongi Raden, memfitnah Bapak Raden. Saya kadang-kadang kasihan, Den, sama Bapak. Siapa sebenarnya paman? Kelihatannya begitu dekat hubungan paman dengan bapak. Saya sahabat Arya Dwi Pangga.